Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi kita lanjutkan ya materi kita di minggu yang ketiga ya ini. Jadi materi berikutnya adalah mengenai fisiologi dari sistem saraf. Nah, jadi menyambung materi kita yang minggu kemarin, sekarang kita akan bahas sebenarnya fisiologi sistem saraf itu apa. Jadi sistem saraf itu terdiri dari siapa, dan bagaimana dia bekerja, bagaimana cara dia dalam menghantarkan sinyal hingga nantinya suatu stimulus itu bisa diintegrasi, kemudian bisa diinisiasi responnya, dan bisa dikerjakan oleh si organ efektor tadi. Nah, ada beberapa hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah mempelajari struktur dari saraf. Dari struktur dari saraf itu apa saja. Kemudian bagaimana jalur penyampaian sinyal oleh sistem saraf. Kemudian mengetahui bagaimana sih sebenarnya antara satu sel saraf, satu neuron berkomunikasi dengan neuron yang lainnya. Kemudian kita akan bicara mengenai bagaimana sebenarnya peran neurotransmitter dalam komunikasi tersebut. Ini hanya hal yang harus Anda ingat ya dari pertemuan kita di minggu lalu, bahwa sistem saraf kita terbagi atas dua, sistem saraf sentral dan sistem saraf perifer. Sentral terbagi dua lagi, yaitu otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Kemudian sistem saraf perifer ada sistem saraf somatik dan otonomik. Jadi somatik yang mengatur kegiatan-kegiatan yang bisa kita sadari atau bisa kita atur, bisa kita kehendaki. Kalau sistem otonomik mengatur kegiatan-kegiatan atau pergerakan-pergerakan yang tidak kita sadari. Dan terbagi dua, simpatis dan parasimpatis. Kemudian bagaimana suatu stimulus itu bisa diproses atau bagaimana informasi itu bisa diproses oleh sistem saraf kita. Ingat lagi ada 4 tahapan basicnya, jadi 4 tahapan dasarnya. Yang pertama adalah pengenalan oleh sensori reseptor, kemudian penghantaran sinyal oleh neuron sensori menuju ke sistem saraf pusat yaitu medula spinalis, kemudian otak, terjadi proses integrasi. Setelah itu baru kemudian terjadi proses inisiasi dari respon, sehingga nanti dari otak kita akan menuju ke medula spinalis kembali, kemudian menuju ke neuron motori, baru kemudian menuju ke organ efektor. Organ efektornya tergantung ya dari stimulusnya. Tergantung apakah dia sistem saraf somatik atau dia sistem saraf otonomik. Kalau somatik berarti organ efektornya adalah otot skeletal. Tapi kalau sistem saraf otonomik, maka organ efektornya adalah bisa kelenjar, bisa otot polos, bisa otot jantung. Atau juga organ ya. Jadi itu bisa menjadi salah satu dari efektor. Oke, dan Anda harus mengingat bedanya antara afektor dan efektor. Kalau afektor adalah neuron sensori itu afektor, neuron motori itu adalah efektor. Jadi yang memberikan efek itu adalah neuron motori. Jadi seperti ini misalnya ketika jari kita menyentuh api di lilin, berarti api tadi akan dikenali oleh neuron sensori. Karena ini berhubungan dengan panas, berarti neuron sensori reseptornya adalah sensori reseptor yang berhubungan dengan panas. Jadi dikenali oleh sensori reseptor ya. Baru kemudian akan dilanjutkan sinyalnya oleh neuron sensori. Kemudian oleh interneuron atau neuron connecting neuron. Baru kemudian dia akan menuju ke sistem saraf pusat. Dari sistem saraf pusat, medula spinalis otak, dia akan menuju ke motor neuron. Baru kemudian ke organ efektor. Karena ini merupakan suatu pergerakan yang bisa kita bisa kita kendalikan, bisa kita sadari, maka organ efektornya adalah otot skeletal yaitu muscle kita atau otot kita. Nah, dari sistem saraf ini part atau bagian yang paling berperan dalam fisiologi sistem saraf kita sebut dengan neuron. Nah, sebenarnya siapakah penyusun dari sistem saraf? Jadi sistem saraf itu tersusun atas neuron. Neuron ini merupakan suatu sel yang dia punya tugas spesifik. Tugasnya adalah untuk menyampaikan pesan. Jadi menyampaikan sinyal itu adalah tugas dari neuron. Nah, kalau kita lihat bagian-bagian neuron itu apa saja sebenarnya? Jadi bagian yang ujung ini, yang banyak, yang dia bertugas untuk mengenali sinyal, itu adalah kita sebut dengan dendrit. Kemudian yang bagian tengah yang besar adalah sel body. Di tengah dari sel body itu adalah nukleus. Kemudian bagian yang tunggal ini adalah akson.
Kemudian di dalam akson itu ada yang kita sebut dengan sel swan yang fungsinya adalah untuk menyediakan nutrisi bagi akson. Kemudian ada yang kita sebut juga dengan serabut mielin, ini serabut mielin ya. Jadi kalau ada serabut mielinnya, tugasnya adalah fungsinya mempercepat penghantaran sinyal. Itu adalah tugas dari mielin. Kemudian ada nodus of Ranvier. Jadi ada celah di antara satu yang selubung mielin yang satu dengan selubung mielin yang lain, itu ada celah disebut dengan nodus of Ranvier. Jadi kalau kita lihat kalau secara umum maka neuron itu kita bagi dua. Yang pertama adalah sel badinya dan yang kedua adalah bagian yang bertugas untuk menyampaikan sinyal. Jadi yang bertugas untuk menghantarkan sinyal ada dendrit dan ada akson. Nah, di bagian akhir dari akson ada yang kita sebut dengan terminal button yang bentuknya seperti korek api. Nah, di bagian inilah terjadi pengeluaran terjadi pengeluaran dari neurotransmitter. Jadi bagian ini merupakan tempat di mana tempat terjadinya penyimpanan dari neurotransmitter. Nah, dalam suatu proses pengenalan sinyal atau proses penghantaran sinyal, ada dua bagian besar dari neuron yang berperan penting. Yang pertama adalah dendrit dan yang kedua adalah akson. Dendrit itu yang ini dendrit, yang tengahnya adalah badan selnya atau sel body tadi kan. Setelah itu adalah akson. Di bagian akhir ini adalah terminal button. Nah, dendrit ini tugasnya apa? Dendrit ini tugasnya adalah mengkonduksi impuls menuju badan sel. Kalau akson mengkonduksi impuls keluar dari badan sel. Jadi yang satunya menuju badan sel, yang satunya keluar dari badan sel. Jadi menghantarkan, begitu adalah cara mereka menghantarkan sinyal. Nah, umumnya sensori reseptor itu berada pada dendrit. Ini ya. Nah, pada bagian akhir dari akson itu ada yang tadi saya sebut dengan terminal button atau terminal akson. Di mana disinilah terdapat penyimpanan dari neurotransmitter. Di mana ketika ada sinyal atau ketika ada stimulus, maka nanti pada bagiannya dia akan men-trigger atau memicu pada bagian akhir akson ini untuk mengeluarkan neurotransmitter. Di mana neurotransmitter ini adalah vesikel yang dalamnya adalah neurotransmitter. Ketika ada sinyal, itu nanti vesikel yang isinya neurotransmitter ini akan dikeluarkan, sehingga neurotransmitternya akan berikatan pada neuron yang selanjutnya. Jadi dia akan berikatan pada reseptor di neuron selanjutnya. Reseptor yang ada di mana? Reseptornya ada pada bagian dendrit. Jadi sinyal dari dendrit ke badan sel, ke akson, terminal button, neurotransmitternya keluar ke dendrit lagi. Reseptor yang ada di dendrit. Dendrit ke badan sel lagi ke akson, begitu seterusnya. Nah, oleh sebab itu, neurotransmitter ini disebut sebagai bahasa dari neuron. Jadi kalau kita, bahasa manusia adalah bahasa Indonesia. Kalau kita kan bahasa Indonesia, bahasa itu adalah bahasa kita berkomunikasi. Kalau neuron berkomunikasinya dengan menggunakan neurotransmitter, jadi menggunakan senyawa kimia, sehingga mereka bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Nah, pada antara satu akson dengan akson yang lain dari neuron yang berbeda, itu dipisahkan, ada pemisahnya pasti, nggak mungkin antara satu akson dengan akson itu mereka berdempetan. Jadi ada satu neuron dengan akson di bagian akhir, nanti ada neuron lagi yang dia juga punya akson. Nah, dari masing-masing satu neuron dengan neuron yang lainnya itu dipisahkan oleh suatu gap atau suatu penyekat yang kita sebut dengan sinaps. Atau disebut juga kadang sebagai synaptic cleft. Jadi merupakan jarak antara satu neuron dengan neuron yang lainnya. Jadi seperti kemarin, kalau mungkin Anda ingat ya, pada sistem saraf otonom itu ada dua neuron, presinap dan postsinap. Jadi sinyalnya akan dikenali oleh presinap dendritnya, jalan ke badan sel, jalan ke akson dari presinap, jalan ke terminal button dari presinap, keluar neurotransmitter misalnya asetilkolin misalnya. Asetilkolin dari presinap akan dikenali oleh dendrit dari postsinap. Setelah itu dia ke badan sel dari postsinap, ke akson dari postsinap,
ke terminal button dari possinap. Kemudian keluar lagi neurotransmitter yang kedua. Tergantung apakah dia simpatis atau parasimpatis, asetalkolin atau norepinefrin. Setelah keluar, dia akan memicu pergerakan pada entah itu pada otot polos, entah itu pada otot jantung, entah itu pada kelenjar, entah itu pada organ. Sehingga timbul yang namanya aksi. Bisa dipahami ya, semoga ini bisa dipahami. Jadi saya harap ini karena sederhana sekali kok, nggak terlalu susah juga menurut saya sih. Ya, jadi sampai di sini kita harus tahu dulu bagian-bagian dari saraf. Apa beda masing-masing bagian tersebut. Jadi yang menerima informasi dari semua neuron atau menerima informasi dari stimulus atau menerima informasi dari reseptor sensori itu adalah dendrit. Kemudian ada bagian yang kemudian setelah itu dendrit juga berfungsi dalam menghantarkan sinyal menuju ke badan sel. Ada bagian yang berfungsi membawa sinyal keluar dari badan sel. Itu adalah akson. Kemudian pada bagian badan sel ada yang kita sebut dengan nukleus, yang dia melakukan semua fungsi vital dari saraf, terutama menghasilkan suatu energi. Kemudian ada lagi yang kita sebut dengan mielin. Tadi ya fungsinya adalah untuk meningkatkan kecepatan penghantaran sinyal. Jadi kalau kita lihat bahwa sel-sel saraf itu kan beda-beda ya. Ada yang punya mielin, ada yang nggak punya mielin. Nah, sel saraf yang punya mielin itu bisa menghantarkan sinyal jauh lebih cepat dibandingkan dengan sel saraf yang tidak punya mielin. Ada sel saraf yang tidak punya mielin. Jadi sel saraf itu ada punya beberapa tipe. Nanti kita bahas di slide di PowerPoint yang kedua. Jadi pada fisiologi nyeri itu nanti ada beberapa tipe dari sel saraf atau dari neuron. Nanti akan beda dari satu tipe dengan tipe yang lainnya itu punya punya sifat yang berbeda atau punya morfologi yang berbeda, sehingga ada satu yang punya mielin, ada yang nggak punya mielin, ada yang mielinnya tebal, ada yang mielinnya tipis. Dan itu akan berpengaruh pada jenis respon atau jenis rangsangan apa yang akan mereka kenali. Kemudian gap antara satu mielin, selubung mielin dengan mielin yang lainnya itu kita sebut dengan nodus of Ranvier. Ada juga nanti biasanya ada sel Schwann di sini atau yang kita kenal dengan sel glia yang fungsinya adalah untuk memberikan nutrisi pada sel saraf. Kemudian bagaimana sebenarnya apa sih fungsi neuron itu tadi? Jadi sebenarnya seberapa penting sih sebenarnya neuron itu? Dan bagaimana dia bekerja? Oke, jadi secara umum fungsi dari neuron itu yang pertama adalah fungsi iritabilitas. Jadi dia punya kemampuan untuk merespon stimulus. Itu adalah fungsi dari neuron yang pertama dan yang paling penting. Yang kedua, bukan hanya punya kemampuan dalam merespon stimulus, tapi dia juga punya kemampuan konduktivitas. Jadi punya kemampuan dalam mentransmisikan atau menghantarkan impuls atau stimulus tadi. Nah, untuk dua proses ini, untuk memahami dua proses ini, maka kita harus memahami bahwa proses terjadinya atau proses penghantaran sinyal itu terjadi dengan menggunakan perbedaan dari potensial membran. Jadi kita harus tahu dulu nanti bagaimana sih keadaan membran sel kita di dalam maupun di luar. Nah, pada keadaan di mana tidak ada stimulus, maka potensial membran kita berada pada potensial membran istirahat. Di mana ketika terjadi potensial membran istirahat, jumlah ion-ion yang positif di dalam sel itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah ion positif yang ada di luar sel. Sehingga di dalam sel sama di luar sel itu lebih negatif yang ada di dalam sel. Itu pada keadaan tidak ada stimulus, tidak ada rangsangan. Tapi ketika terjadi rangsangan, maka nanti ini akan berubah. Nah, perubahan potensial listrik inilah yang memicu terjadinya pengeluaran dari neurotransmitter dan memicu terjadinya penghantaran sinyal, sehingga nanti keluar neurotransmitter. Jadi kalau irritability tadi kan dikenali dulu, setelah dia dikenali dia akan memicu perubahan dari potensial membran sehingga terjadi penghantaran sinyal. Sinyal dihantarkan hingga sampai ke terminal button sehingga nanti baru neurotransmitter bisa dikeluarkan. Dan tidak semua sinyal itu bisa menyebabkan penghantaran stimulus atau penghantaran impuls. Ingat bahwa pada minggu kemarin kita harus melihat seberapa besar intensitas dari sinyalnya. Itu akan mempengaruhi apakah terjadi perubahan dari potensial membran atau tidak. Kadang berubah tapi cuma sebentar sehingga nggak sampai ke terminal button.
Semoga bisa dipahami ya. Jadi intensitas sinyal itu juga penting dalam menentukan apakah bisa terjadi perubahan pada potensial membran atau tidak. Nah, untuk memahami bagaimana terjadinya proses perjalanan sinyal, kita harus tahu kondisi ion di dalam sel dan di luar sel. Nah, sehingga karena dari neuron tadi punya fungsi dua, mengenali sinyal kemudian menghantarkan sinyal, sehingga neuron itu sebenarnya bisa sama seperti kita, bisa melakukan proses komunikasi. Untuk melakukan itu mereka harus berkomunikasi. Nah, komunikasi yang dilakukan oleh neuron itu ada dua arah, dua sisi. Yang pertama, dia bisa berkomunikasi di dalam dirinya sendiri. Yang kedua, dia bisa berkomunikasi dengan satu neuron ke neuron yang lainnya. Nah, bagaimana cara dia berkomunikasi dengan dirinya sendiri? Itu adalah dengan cara tadi melakukan perubahan potensial membran dalam dan luar sel. Itu bagaimana dia berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Bagaimana dia ngomong sama dirinya sendiri itu pakai perubahan dari potensial membran, perubahan potensial listrik. Tapi bagaimana dia berkomunikasi dengan temannya yang lain? Dia berkomunikasinya menggunakan neurotransmitter. Jadi bahasa yang kita gunakan adalah neurotransmitter bagi neuron. Tapi suara hati kita itu adalah perubahan membran potensial membran dari si neuron. Jadi ingat bahwa neuron juga bisa berkomunikasi di dalamnya maupun antara. Jadi within dan between. Jadi seperti ini ya gambarannya. Ini adalah neuron-neuron, bukan neuron, ini adalah sensori reseptor dulu, baru kemudian ini sinyal, sensori reseptor ada di sini, ini dendritnya, badan sel, ini akson. Terminal button dikenali oleh dendrit yang berikutnya. Oke. Jadi bagaimana neuron punya kemampuan untuk mengkonduksi, untuk menghantarkan atau menyampaikan informasi tadi dengan dua cara. Dari awal neuron sampai ke bagian akhir dari neuron terpakai dua cara tadi. Yang pertama adalah menggunakan perubahan potensial listrik yang kita sebut dengan potensial aksi nanti, atau action potensial atau potensial aksi. Yang kedua menggunakan senyawa kimia yaitu neurotransmitter. Nah, oke, kita bahas yang pertama dulu. Bagaimana cara neuron berkomunikasi dengan dirinya sendiri, yaitu melalui perubahan potensial membran. Jadi melalui elektriknya, perubahan aliran listrik ya. Oke, sebelum kita bahas bagaimana potensial aksi itu bisa terjadi, kita harus tahu dulu bagaimana posisi-posisi ion di dalam sel dan di luar sel ketika dalam keadaan normal. Jadi pada sel saraf. Ketika dalam keadaan normal, dalam keadaan istirahat tidak ada stimulus, tidak ada sinyal. Nah, kita harus lihat bahwa pada bagian dalam sel saraf itu lebih banyak adalah K. Jadi kalium yang dia punya muatan positif. Sedangkan di luar sel lebih banyak natrium dan klorida. Walaupun juga ada ion yang lain ya, baik dalam maupun di luar sel itu ada beberapa ion sebenarnya, nggak cuman itu saja. Tetapi ini saya membahas yang dominan. Jadi di dalam dominannya adalah kalium, di luar dominannya adalah natrium dan klorida. Tetapi jumlah kalium di dalam sel itu lebih sedikit daripada jumlah natrium di luar sel. Sehingga potensial listrik di dalam sel itu jauh lebih kecil dibandingkan di luar. Pada keadaan di mana tidak ada stimulus. Ini kalau kita lihat ini yang di dalam sel ya. Dalam sel ini yang di luar. Kalau kita lihat ada banyak K sebenarnya. Yang di luar adalah banyak natrium. Ini saya kembali yang merah-merah, mungkin yang lebih banyak ya, yang lebih dominan. Yang lainnya juga ada kalau Anda lihat. Di dalam sel pun juga masih ada natrium, tapi jumlahnya lebih sedikit. Di luar sel pun ada kalium, tapi jumlahnya lebih sedikit. Oke, nah ini adalah membran potensial istirahat. Kita bahas yang istirahat dulu ya. Jadi ketika tidak ada sinyal, tidak ada stimulus, maka sel saraf kita berada pada keadaan istirahat.
Nah, kemudian pada saat keadaan istirahat ini bagaimana kondisinya? Jadi terjadi ion kalium itu banyak terdapat pada bagian dalam sel. Sedangkan ion natrium terdapat banyak pada luar sel. Sehingga antara di dalam dan di luar sel itu terjadi perbedaan potensial listrik. Di mana jumlah ion positif di dalam sel itu lebih sedikit. Sehingga di dalam sel itu dia jauh lebih kecil, jauh lebih negatif dibandingkan dengan di luar sel. Nah, perbedaannya itu kurang lebih berapa? Kurang lebih 60 sampai 80 MP. Sehingga di dalam itu dia min 60 sampai min 80, nah di luar tuh 0. Jadi perbedaannya kurang lebih 60 sampai 80 mV. Ada berbagai macam pustaka ya, ada yang bilang min 70, ada yang bilang min 60, ada yang bilang min 60 sampai min 80, ada yang bilang min 60 sampai min 70, jadi berbeda-beda tapi kurang lebih sekian nilai potensial membran istirahatnya dari saraf kita. Jadi kalau kita lihat ini pada keadaan istirahat ya. Di dalam ada banyak K+, di luar ada banyak Na. Tapi kalau juga ada ion-ion yang lainnya, tapi kalau kita lihat konsentrasi dari ion positifnya di dalam dan di luar itu lebih banyak di luar sel. Dan ada pada bagian membran saraf kita itu ada pompa yang kita sebut dengan NAK ATPase pump. Jadi pompa NAK ATPase. Masih ingat kenapa pompa tadi namanya NAK ATPase? Jadi secara umum ion itu akan bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah kan. Jadi K itu akan bergerak dari dalam keluar, karena kan tadi K itu dominannya di dalam sel. Sedangkan Na akan bergerak dari luar ke dalam, karena Na paling banyak konsentrasinya di luar sel secara umum. Jadi secara normal dengan metode difusi. Tetapi ion K ini dia mudah sekali nyelip gitu loh, karena dia membran kita tuh lebih permeabel terhadap K dibandingkan terhadap Na, sehingga dia mudah aja menyelip keluar. Kalau dia mudah menyelip keluar, akibatnya apa? Akibatnya potensial membran di dalam semakin negatif, sehingga tidak bisa dalam keadaan istirahat. Padahal tubuh kita tuh pasti akan berusaha untuk membalancing kan, melakukan fungsi homeostasis. Kalau potensial membran di dalam itu terlalu negatif, maka itu nggak boleh. Jadi harus dikembalikan ke potensial membran istirahat. Bagaimana caranya? Dengan bantuan NAK ATPase pump. Jadi NAK ATPase pump ini dia akan mengembalikan jumlah ion K. Jadi K yang sudah terlanjur dikeluarkan itu akan diambil kembali sama dia. 2K masuk, Na yang di dalam itu akan dikeluarkan. Jangan lupa bahwa Na juga ada di dalam sel walaupun jumlahnya tidak banyak. Jadi itu fungsi dari pompa NAK ATPase. Jadi dia mengambil kembali K dari luar ditukar dengan natrium. Karena dia melawan gradien konsentrasi, jadi K kan harusnya dari dalam keluar bukan luar ke dalam. Karena dia melawan gradien konsentrasi prosesnya, maka dia membutuhkan suatu energi. Makanya kenapa namanya adalah pompa NAK ATPase sebenarnya. Jadi dia butuh ATP untuk menjalankan pompa tadi, untuk menjalankan suatu proses yang dia melawan gradien konsentrasi. Semoga Anda masih ingat, kalau nggak ingat dibaca-baca lagi. Jadi prosesnya sudah bukan difusi kalau NAK ATPase pump. Kalau tadi keluar masuknya Na sama K awalnya adalah difusi, tapi karena ada yang nyelip keluar supaya dia bisa diambil kembali. Nah, udah kalau mau diambil kembali berarti kan aku nggak bisa pakai cara biasa nih, pakai cara yang tidak biasa, pakai cara yang berkebalikan, sehingga aku butuh bantuan pompa. Pompa ini kalau mau kerja butuh tenaga kan, butuh energi, nah butuh ATP. Makanya kenapa pompanya namanya NAK ATPase. NAK berarti dia menukar Na dengan K. Jadi satunya akan dikeluarkan, satunya akan dimasukkan berlawanan arah. Jadi begitu ya. Sehingga potensial membran kita dalam keadaan tidak ada rangsangan, tidak ada stimulus, tetap berada dalam keadaan yang istirahat, tetap dijaga di min 60 sampai min 80 mV. Nah, jadi potensial listrik ini pada potensial aksi ini dia akan berjalan, jadi menghantarkan sinyal nanti di sepanjang dari neuron.
Sehingga nanti akhirnya sampai pada bagian akhir di mana terjadi pengeluaran dari neurotransmitter. Dan sifat dari potensial aksi ini adalah all or none, jadi ada atau nggak ada. Kalau sinyalnya cukup intensitasnya maka terjadi, kalau nggak cukup berarti tidak terjadi. Jadi sifatnya adalah all or none, iya atau enggak. Jadi nggak ada yang namanya ragu-ragu, separuh-separuh gitu, nggak ada. Nah, kemudian potensial aksi ini punya beberapa step. Ada beberapa step yaitu depolarisasi, repolarisasi, dan hiperpolarisasi. Jadi kalau terjadi potensial aksi itu maka sel-sel sarafnya akan terpolarisasi. Nah, polarisasi itu ada 3 bagian, ada 3 step nanti, 3 fase: depolarisasi, repolarisasi, dan hiperpolarisasi. Nanti kita akan lihat bedanya di mana, kemudian pada satu paket yang utuh itu mereka bekerjanya bagaimana. Jadi kalau kita gambarkan dengan menggunakan kurva, maka ini adalah fase depolarisasi, itu adalah yang ini. Yang ini adalah fase repolarisasi. Kemudian yang ini adalah potensial membran istirahat. Hiperpolarisasi itu yang ini. Jadi pada kanal istirahat kan tadi membran potensialnya dalam posisi min 60 sampai min 80, ada yang bilang min 70, jadi di antara itulah ya. Nah, ketika ada sinyal, maka pasti tadi ketika ada sinyal dia kan dikenali oleh sensori reseptor. Dari sensori reseptor dia akan menghantarkan sinyal di neuron sensori. Nah, setelah terjadi pengenalan sinyal itu, maka akan terjadi proses, dia akan memicu keluar masuknya ion, pertukaran ion pada sel saraf. Jadi dia akan memicu pembukaan kanal. Jadi pada sel saraf kita itu sebenarnya ada berbagai macam kanal. Jadi natrium sama kalium itu dia keluar masuknya pakai kanal. Kanal itu bisa terbuka, tertutup tergantung pada sinyal atau tergantung pada stimulus. Nah, ada 2 kanal. Nanti yang utama, yang paling banyak berperan pada proses potensial aksi yaitu kanal natrium dan kanal kalsium. Jadi natrium channel dan kalium channel atau potassium channel. Jadi ada sodium channel atau natrium channel, ada potassium channel atau kalium channel. Di mana mereka nanti tugasnya memfasilitasi keluar masuknya ion. Kalau natrium channel ya berarti ion natrium, kalau kalium channel ya berarti ion kalium. Nah, sifat keduanya ini berbeda dan sangat unik sekali sehingga nanti bisa kita bayangkan nanti kerjanya bagaimana. Jadi kanal natrium itu sifatnya cepat buka, cepat tutup. Jadi kalau ada sinyal, yang paling cepat terbuka itu adalah kanal natrium. Kalau kanal natrium terbuka, maka natriumnya akan masuk atau keluar. Natrium paling banyak di mana? Di luar, sehingga natrium akan masuk ke dalam sel. Nanti dia akan membawa muatan positif. Sehingga yang awalnya dia min 60 sampai min 80, itu kemudian nanti potensial membrannya akan meningkat. Jadi akan meningkat lebih besar daripada min 60 sampai min 80. Jadi akan naik. Untuk terjadi potensial aksi, supaya terjadi penghantaran sinyal, maka harus mencapai batas threshold dari potensial aksi, yaitu min 50 mV. Kalau nggak sampai segitu, nggak akan terjadi potensial aksi. Makanya kenapa intensitas sinyal itu penting. Ketika dia nggak menyampai min 50, berarti nggak ada sinyal anggapannya, non. Kalau dia lebih dari sinyalnya tinggi, berarti kan dia bisa menaikkan potensial membran hingga di atas min 50, berarti all. Jadi all or none, ada atau nggak ada tergantung seberapa besar intensitas sinyalnya. Nah, ketika terjadi tadi stimulus, terjadi pembukaan kanal kan. Kanal apa yang paling cepat terbuka? Kanal yang paling cepat terbuka itu sifatnya adalah kanal natrium. Dia cepat buka, cepat tutup, berarti yang terbuka dulu kanal natrium. Natriumnya akan masuk membawa muatan positif sehingga potensial membran di dalam itu akan melebihi potensial membran istirahat kalau intensitas sinyalnya cukup. Nah, proses di mana terjadi peningkatan potensial membran melebihi potensial membran istirahat itu kita sebut dengan depolarisasi. Jadi di sepanjang sel saraf itu
kanalnya natrium kalium, tapi nggak cuma satu kanal gitu, nggak, ada banyak kanal. Natrium tuh punya banyak kanal, kalium juga punya banyak kanal. Dan kanal itu akan tersebar dari ujung, dari awal dari akson, hingga nanti sampai di akhir dari akson. Sehingga habis satunya buka natrium, dia nutup, natrium satunya lagi buka, dan itu cepat banget prosesnya. Sedangkan kanal kalium dia lebih lambat. Setelah semua kanal Na akan tertutup, kanal kalium itu baru terbuka. Ketika kanal kalium terbuka, apa yang terjadi? Dia akan membawa kalium kan? Dari mana kalium akan dibawa? Dari dalam sel, karena yang paling banyak di dalam sel. Dia keluar membawa kalium, membawa muatan positif. Akibatnya bagaimana muatan dalam sel? Menurun. Proses menurunnya potensial membran itu kita sebut dengan repolarisasi. Jadi kembali lagi ke fase awal. Tetapi karena sifat kanal kalium yang dia lambat tertutup, akibatnya kan terlalu banyak kalium yang keluar, sehingga potensial membran di dalam bisa lebih kecil daripada potensial membran istirahat. Itu kita sebut dengan hiperpolarisasi. Nah, baru nanti gimana Bu caranya mengembalikan ke keadaan normal, ke potensial membran istirahat dengan bantuan NAK, ATP, ASE. Sehingga kembali lagi ke min 60 sampai min 80. Sampai di sini bisa dipahami ya? Lihat ya. Ini kita lihat bagaimana prosesnya sebenarnya. This length of axon can be likened to a piece of fuse. The burning match under the axon represents an electrical event that generates an action potential. This event normally takes place at the axon hillock. Recall that to trigger an action potential, the electrical event must depolarize the axonal membrane beyond its threshold. That is, the membrane potential has to become positive enough to initiate the action potential, which is an all-or-nothing event. Once the membrane reaches that threshold, voltage-gated sodium channels open up, and sodium rushes in, as reflected in the upward deflection of the membrane potential. But how is the action potential propagated down the axon? Look at the area just ahead of where the action potential has just fired. It is becoming more depolarized. A millisecond later, the positive charge associated with the first action potential has spread to an adjacent region of the axon. This area reaches its threshold, and this segment of axon fires an action potential. The area of axon that fired an action potential a millisecond ago cannot become depolarized now. It is refractory because its sodium channels are inactivated. In this way, the action potential propagates in only one direction, like a fuse. Now, 2 milliseconds later, the positive charge spreads to the next adjacent region of the axon, and it reaches its threshold and fires an action potential. The region of axon that fired a millisecond ago cannot be depolarized. It is refractory. The area of the membrane that fired 2 milliseconds ago has now returned to its resting potential, but it is too far away to be influenced by the current action potential. In this way, the action potential migrates, like the fire on a fuse, toward the axon terminal, where it is delivered to another neuron. Now let's watch the whole process at high speed. Jadi seperti itu ya. Jadi prosesnya itu benar-benar dari yang awal dari akson hingga sampai ke akhir dari akson. Jadi bagian-bagian karena natrium itu dia mudah, karena natrium kalium itu kan terdapat di sepanjang dari neuron. Di sepanjang akson itu ada kanal natrium, ada kanal kalium. Jadi mereka itu akan saling buka tutup begitu seterusnya, sehingga sinyal itu bisa jalan. Jadi ketika semua sudah nutup, berarti daerah tadi kita sebut dengan refractory area. Dan kemudian semakin lama dia akan menjadi dalam keadaan potensial membran istirahat kembali. Jadi sudah selesai di sana. Jadi sinyalnya akan berjalan ke daerah yang berikutnya sampai di bagian akhir dari akson.
Nah, jadi kalau kita lihat, kalau kita resumekan tadi ya, ada 3 tahapan dari potensial aksi. Yang pertama adalah fase depolarisasi, terjadi karena pembukaan kanal natrium yang sifatnya dia cepat terbuka dan cepat tertutup, sehingga terjadi masuknya ion natrium yang bermuatan positif, sehingga potensial membrannya akan meningkat melebihi membran potensial threshold tadi, melebihi min 50 mV, sehingga terjadi proses depolarisasi. Kemudian proses berikutnya adalah repolarisasi yang terjadi karena penutupan dari kanal natrium dan kanal kaliumnya mulai terbuka, sehingga kalium akan dibawa keluar, sehingga membawa muatan positif, sehingga muatan di dalam menjadi lebih kecil. Kembali ke muatan potensial atau membran potensial yang di awal tadi, yang kita sebut dengan proses tadi kita sebut dengan repolarisasi. Jadi kalau depolarisasi pembukaan kanal natrium, kalau repolarisasi pembukaan kanal kalium. Dan karena kalium itu sifatnya lambat buka lambat tutup, maka akan terlalu banyak kalium yang keluar membawa muatan positif, sehingga potensial membrannya bisa lebih kecil daripada potensial membran istirahat yang kita kenal dengan fase hiperpolarisasi. Ini terjadi karena kanal K itu lambat tutup, maaf. Dan ketika proses hiperpolarisasi ini bukan hanya kadangkala tidak hanya disebabkan karena lambatnya menutupnya kanal kalium, tapi juga karena pada beberapa kejadian terjadi karena pembukaan kanal klorida. Jadi klorida itu kan tadi lebih banyak dia ada di luar sel, sehingga ketika kanal kloridanya terbuka, maka klorida akan masuk ke dalam sel membawa muatan negatif. Yang awalnya sudah negatif menjadi lebih negatif, sehingga terjadi hiperpolarisasi. Nah, kanal klorida ini banyak dipakai pada obat-obat pada ini sedatif hipnotik. Jadi obat-obat yang bisa menyebabkan efek sedasi, efek mengantuk, hingga efek tidur hipnosis. Jadi mereka bekerjanya pada kanal klorida. Nah, baru kemudian karena sinyal tadi berjalan dari awal akson sampai akhir akson, yaitu terminal button. Nah, di sanalah tempat keluarnya dari neurotransmitter. Nanti kita lihat apa itu sinap. Tadi kita ulangi sedikit ya, sinap itu apa, kemudian bagaimana rilis atau pelepasan dari neurotransmitter, kemudian apa yang kita sebut dengan pre dan post sinaptik, kemudian apa yang kita sebut dengan IPSP dan EPSP. Nah, oke. Sebelum kita bahas mengenai neurotransmitter, kita bahas dulu mengenai sinaps. Jadi sinap itu apa? Jadi sinap itu merupakan suatu tempat di mana impuls itu akan ditransmisikan atau akan dihantarkan antara dua neuron. Jadi antara satu neuron dengan neuron yang lain itu kan tadi dipisahkan oleh suatu sinap. Jadi sinap itulah merupakan tempat di mana terjadinya transmisi dari impuls atau dari sinyal. Nah, jadi kalau kita tahu dari yang slide yang sebelumnya bahwa potensial aksi itu dia akan berjalan dari terminal akson di bagian presinap, sehingga nanti akibatnya akan terjadi pelepasan dari neurotransmitter dari vesikel yang ada di bagian terminal dari akson. Jadi potensial aksi itu akan berjalan kan tadi dari ujung akson yang bagian awal sampai ke terminal akson. Di mana ketika dia sudah sampai di terminal akson itu akan terjadi pengeluaran dari neurotransmitter. Kemana pengeluarannya? Pengeluarannya adalah menuju ke sinaps atau synaptic cleft. Kemudian neurotransmitter tadi akan berikatan dengan siapa? Dengan reseptor pada postsinap, pada neuron yang berikutnya. Dan umumnya reseptor postsinap itu letaknya adalah pada dendrit. Jadi ini ya, ini terminal buttonnya, jadi terminal aksonnya itu ini. Ini adalah terminal akson. Di dalamnya itu ada vesikel ini yang bulat, yang di dalamnya ada isinya, yaitu adalah neurotransmitter. Jadi dia hanya akan dilepaskan ketika terjadi potensial aksi. Nah, di bagian terminal button ini ada pompa, ada kanal, maaf ya bukan pompa, jadi ada kanal yang namanya adalah kanal kalsium atau CA channel.
Nah, ketika terjadi potensial aksi, maka kanal ini akan terbuka nanti. Sehingga nanti kalsium bisa masuk. Kalsium masuk sehingga di dalam sini itu akan penuh dengan kalsium. Sehingga nanti vesikel-vesikel yang awalnya dia isinya neurotransmitter disimpan di dalamnya, jadi dia menyimpan neurotransmitter di dalamnya, karena ada peningkatan kalsium, maka vesikel tadi itu akan melepaskan neurotransmitter menuju ke sinaps atau synaptic cleft. Jadi synaptic cleft itu yang ini, celah di antara dua neuron. Ini adalah presinaps, yang ini adalah postsinaps. Sehingga nanti neurotransmitter ini akan berikatan dengan reseptor pada postsinaps. Umumnya adalah pada dendrit. Nah, sebagian dari ini neurotransmitter akan berikatan sama reseptor, jadi sebagian akan ke sini, sebagian itu akan di metabolisme nanti, jadi akan melalui proses metabolisme oleh enzim, sebagian lagi itu akan diambil kembali oleh suatu protein pembawa masuk lagi menuju ke vesikel untuk disimpan. Nah, ketika neurotransmitter tadi dirilis kan oleh presinaps, dia akan berikatan kan sama reseptor yang ada di postsinaps. Nah, efeknya bisa dua. Jadi bisa depolarisasi, bisa hiperpolarisasi. Kalau efeknya adalah depolarisasi, kita menyebutnya sebagai excitatory postsynaptic potential. Kalau efeknya adalah hiperpolarisasi, kita menyebutnya dengan IPSP, inhibitory postsynaptic potential. Tergantung pada kanal apa yang akan dipengaruhi. Kalau dia menyebabkan depolarisasi, maka dia akan mempengaruhi pembukaan dari kanal natrium. Sehingga nanti natriumnya bisa masuk. Jadi paham ya, natriumnya bisa masuk, nanti K-nya bisa keluar, karena dia menyebabkan terjadinya depolarisasi. Tapi ketika dia menyebabkan terjadinya hiperpolarisasi, maka dia akan membuka entah itu kanal K, sehingga nanti K-nya keluar, terjadi hiperpolarisasi, atau terbukanya kanal klorida, sehingga kloridanya bisa masuk membawa muatan negatif. Jadi kalau depolarisasi, dia bisa membuka kanal natrium dan kalium sekaligus, tapi kalau hiperpolarisasi membuka kanal kalium atau kanal klorida. Jadi kalau depolarisasi, dia akan membawa muatan positif, pokoknya menyebabkan di dalam sel itu muatannya lebih positif, tapi kalau hiperpolarisasi menyebabkan di dalam sel muatannya lebih negatif, betul. Ini kalau kita lihat ya, ini adalah misalnya ini presinaps neuron, ini dendritnya, badan selnya, ini adalah akson. Akson berikatan sama dendrit lagi. Dendrit, badan sel, akson lagi. Jadi kalau kita lihat, ini adalah pembagiannya ya, ini adalah presinaps. Tempat di mana neurotransmitter dilepaskan adalah synaptic cleft atau sinaps. Tempat di mana neurotransmitter berikatan itu adalah postsinaps. Jadi proses neurotransmitter itu dilepaskan, jadi neurotransmitter itu sebelum dia dilepaskan pasti dia melalui suatu proses yang kemarin kita bahas minggu kemarin adalah sintesis dulu. Sintesis dengan bantuan enzim. Setelah dia disintesis dengan bantuan enzim, terbentuk kan neurotransmitternya disimpan dalam vesikel. Kemudian ketika ada potensial aksi, ketika terjadi potensial aksi, maka neurotransmitter ini akan dilepaskan dengan bantuan ion kalsium. Setelah dia dilepaskan kemana? Dilepaskannya ke sinaps atau synaptic cleft. Ketika dia dilepaskan, dia akan berikatan sama reseptor. Nih. Sebagian dia akan diambil kembali. Jadi sebagian akan diambil kembali, sebagian akan dimetabolisme oleh suatu enzim. Jadi ada beberapa ya, jadi harus disintesis dulu, disimpan, dirilis, dilepaskan, kemudian berikatan sama reseptor, dimetabolisme atau diambil kembali.
Sehingga proses ini merupakan titik tangkap kerja dari berbagai macam obat. Jadi obat itu ada yang bekerja pada pembentukannya, ada yang bekerja pada pengeluarannya, ada yang bekerja pada ikatannya dengan reseptor, ada yang bekerja pada enzim pemetabolismenya, ada yang bekerja pada ambilan kembalinya. Jadi itu ada beberapa titik tangkap dari bagaimana obat bisa bekerja pada neurotransmitter. Jadi neurotransmitter itu merupakan suatu messenger, jadi chemical messenger, jadi penyampai pesan kimiawi yang dirilis oleh terminal button melalui sinaps. Paling tidak nanti ada 6 jenis neurotransmitter, sebenarnya ada banyak sekali, tapi paling enggak ada 6 yang mungkin harus Anda ketahui dan apa yang bisa mereka lakukan. Dan efek dari neurotransmitter ini nanti bisa IPSP atau EPSP, jadi bisa inhibitory, bisa excitatory, bisa depolarisasi, bisa hiperpolarisasi. Ini adalah beberapa jenis neurotransmitter ya. Yang pertama mungkin Anda sudah kenal kemarin asetilkolin, sudah tahu ya digunakan untuk apa, norepinefrin, epinefrin digunakan untuk apa juga. Jadi yang lebih mengatur pada sistem saraf otonomik. Kemudian serotonin. Jadi serotonin ini banyak mengatur pada mood. Jadi pada mood kita, kemudian pada emosi, sehingga banyak dipakai sebagai target pada obat-obat depresi. Atau pada obat-obat ini antipsikosis, jadi obat-obat yang tentang kelainan mental dan gangguan jiwa itu banyak juga yang bertarget pada serotonin. Kemudian glutamat, jadi glutamat ini merupakan suatu neurotransmitter yang sifatnya excitatory, paling poten. Jadi sifatnya dia bisa mengeksidasi saraf, sehingga kenapa nggak boleh berlebihan, karena dia punya sifat neurotoksik. Mungkin Anda pernah dengar, pernah tahu MSG kan, monosodium glutamat. Nah, glutamat ini mudah banget masuk ke otak, monosodium glutamat ini. Jadi dia mudah banget masuk ke otak, kemudian dia mudah banget untuk menyebabkan eksitasi dari sel saraf. Makanya kenapa kalau orang terlalu banyak glutamat, sarafnya bisa mudah mengalami kerusakan. Jadi mudah untuk mengalami ini karena dia sifatnya neurotoksik. Kalau GABA, jadi yang terakhir adalah gamma aminobutyric acid atau GABA, itu dia lebih banyak berperan pada inhibisi. Jadi dia merupakan neurotransmitter inhibisi yang poten di susunan saraf kita. Jadi kalau dia ini hubungannya sama kanal klorida. Merupakan target kerja umum pada obat-obat yang digunakan pada sedatif hipnotik. Jadi obat-obat yang bisa menginduksi, obat-obat penenang biasanya. Atau obat-obat yang ini banyak digunakan pada obat-obat epilepsi juga. Ada juga nanti ada dopamin sebenarnya, ada beberapa juga. Ini nggak semua dijelaskan ya. Dan norepinefrin kebanyakan dia sama dengan norepinefrin itu satu paket dengan epinefrin biasanya. Ada yang berikutnya yaitu neurotransmitter dopamin yang banyak digunakan pada pengaturan fungsi motorik kita. Jadi pada Parkinson itu banyak biasanya kita akan membahas banyak tentang dopamin. Dopamin itu juga banyak dibahas di antipsikosis, jadi obat-obat untuk kelainan atau gangguan jiwa. Juga banyak dibahas di ketergantungan obat. Jadi neurotransmitter ini merupakan neurotransmitter yang banyak memang terdapat pada susunan saraf pusat kita. Sehingga banyak obat-obat bekerja di sana. Nanti kalau misalnya mau bahas tentang obat-obat pada susunan saraf pusat, susunan saraf otonom, kita akan bahas tentang neurotransmitter. Ini yang dopamin ya. Dia berfungsi pada pergerakan. Jadi kalau asetilkolin yang kemarin kan sudah ya, pergerakan dari otot, kemudian fungsi belajar dan ingatan, penting misalnya pada penyakit ini, Alzheimer. Kemudian dopamin, untuk ini pergerakan terutama, fungsi belajar juga bisa. Kemudian perhatian dan emosi. Nah, jadi ini kalau misalnya terlalu lebih dopaminnya, skizofrenia, psikosis. Tapi kalau kurang dopaminnya, terjadi Parkinson. Kalau serotonin nih pada mood, memang kemudian rasa lapar, ngantuk itu adalah serotonin, kemudian ini berhubungan sama depresi. Jadi kalau pada orang-orang depresi serotoninnya turun, serotonin norepinefrin itu turun biasanya. Kemudian pada GABA ini adalah ini tadi saya sudah jelaskan ya, major inhibitory neurotransmitter. Bisa dipakai pada orang-orang yang seizur, jadi orang-orang yang epilepsi, orang-orang yang gangguan tidur supaya bisa ditenangkan penenang ya. Glutamatnya adalah major excitatory neurotransmitter. Jadi kalau dia terlalu tinggi, maka dia akan memicu
kejang atau epilepsi juga bisa karena peningkatan glutamat, bisa juga memicu migrain. Jadi kalau diterus-teruskan ya udah sarafnya akan banyak yang rusak. Ini kalau kita rangkum ya, kalau kita resumekan. Jadi awalnya dikenali oleh sensori reseptor yang ada pada dendrit, kemudian setelah itu akan disalurkan nanti impuls atau rangsangannya menuju ke badan sel. Dari badan sel akan disalurkan lagi oleh akson di sepanjang akson ya, sehingga terjadi potensial aksi di sana, pembukaan kanal natrium dan kalium secara bergantian, sehingga nanti potensial membrannya melebihi potensial membran istirahat, terjadi depolarisasi, kemudian repolarisasi, perpolarisasi juga terjadi potensial aksi ya. Sehingga nanti impuls itu akan berjalan dari sini menuju ke terminal button. Di terminal button nanti ada kanal kalsium, sehingga nanti ketika terjadi potensial aksi, kanal kalsium di terminal button itu akan terbuka. Sehingga kalsium-kalsium itu akan masuk dari luar sel, dia akan masuk ke dalam. Sehingga di dalam itu terjadi penumpukan dari kalsium di dalam terminal button ini atau terminal akson. Kalsium-kalsium yang banyak tadi akan menyebabkan ini, vesikel ini mudah fusi. Jadi vesikel ini akan fusi menuju ke membrannya. Dia akan melekat di sini, kemudian akan terbuka. Karena dengan bantuan kalsium. Terbuka sehingga nanti neurotransmitter yang disimpan di dalam itu bisa keluar berikatan sama reseptor. Sebagian berikatan sama reseptor, sebagian lagi akan dimetabolisme, sebagian lagi akan diambil kembali atau reaktif. Dengan bantuan protein yang kita sebut dengan transporter. Dan setiap neurotransmitter punya jenis transporter yang berbeda-beda. Kalau dopamin, ada dopamin transporter. Kalau norepinefrin transporter. Serotonin transporter, begitu seterusnya. Nah, kemudian siapa sih reseptor? Jadi reseptor itu merupakan suatu molekul protein juga yang umumnya ditemukan pada entah itu di membran permukaan dari membran sel atau dia ditemukan di dalam sel yang dia mampu berikatan sama ligan. Ligan itu siapa? Jadi ligan itu ada dua. Ada ligan endogen, ada ligan eksogen. Ligan endogen itu adalah neurotransmitter tadi. Kalau ligan eksogen adalah obat. Makanya kalau kita ingin bikin obat yang punya efek seperti neurotransmitter tadi, kita bikin obat yang bisa menempati ikatan dengan reseptor supaya dia seperti kunci dan anak kunci pas. Jadi nggak boleh tidak boleh berbeda, karena kalau berbeda tidak bisa memberikan respon atau efek yang kita harapkan. Nah, kalau kita lihat ini tidak semua reseptor tuh adanya di membran sel, tapi ada reseptor yang ada letaknya pada inti sel. Reseptor-reseptor yang ada pada permukaan membran sel atau pada membran selnya itu kita bagi beberapa. Jadi ada reseptor yang terikat oleh kanal ion. Jadi ini reseptornya, ada kanal ionnya, sehingga kalau dia ada obat atau neurotransmitter berikatan sama reseptor, dia akan menyebabkan pembukaan dari kanal. Kayak tadi misalnya kanal natriumnya buka, kanal kloridanya buka, sehingga terjadi depolarisasi atau hiperpolarisasi IPSP atau EPSP. Ada juga protein yang terikat oleh protein G. Nanti ini akan kita bahas lebih detail kalau misalnya Anda belajar farmakologi. Ada juga protein yang reseptor yang terikat oleh protein kinase atau tirosin kinase. Ada juga reseptor yang terikat, ada juga reseptor yang terletaknya pada inti sel atau reseptor nuklear atau reseptor inti. Jadi dia letaknya pada inti sel, pada nukleus. Kalau yang lainnya pada membran sel. Dan nanti mereka akan menyebabkan aktivasi dari berbagai macam jalur-jalur di bawahnya. Jadi jalur di bawahnya aktif sehingga terjadi efek yang kita harapkan. Jadi untuk bisa memberikan suatu efek, obat itu harus berikatan sama target aksi. Nah, target aksi obat itu salah satunya adalah reseptor. Salah satunya ya, karena ada beberapa macam target obat. Tadi kan juga bisa pada enzim, bisa pada protein transporter, ya kan? Jadi bisa pada macam-macam. Bisa juga pada kanal ion. Oke, sampai di sini untuk materi kita yang pertama tentang fisiologi dari sistem saraf, bagaimana neuron itu bisa menyampaikan impuls atau bisa menghantarkan sinyal sehingga nanti bisa timbul suatu respon. Semoga ini bisa bermanfaat buat Anda. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di materi yang berikut-berikutnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.